Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Udimuskita dengan NIM 1080225000025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal matematika diskrit. Yang pertama yaitu representasi himpunan dan relasi. Nyatakan relasi R sebagai himpunan pasangan terurut dan gambarkan sebagai graf berarah diagram panah. Apakah relasi ini bersifat reflektif, simetris, atau transmitif? Jelaskan. Kita langsung ke jawabannya. Di sini relasi R sebagai himpunan pasangan terurutnya sudah kita dapatkan pada data yang telah diberikan di sini. Himpunan pasangan terurutnya R di sini sudah kita dapatkan. Jika digambarkan sebagai graf berarahnya, di sini telah saya gambarkan menggunakan, karena di sini adalah graf berarah, maka pasti yang digunakan di sini adalah panahnya. Panah ini digunakan dalam konteks himpunan pasangan berurut untuk menunjukkan arah atau hubungan relasi antara dua elemen. Selanjutnya, apakah relasi ini bersifat reflektif? Jawabannya tidak, karena tidak ada elemen yang berrelasi dengan dirinya sendiri. Contohnya seperti A dan A, atau B dan B. Seperti itu. Apakah relasi ini bersifat simetris? Jawabannya tidak. Dikatakan simetris jika elemen A dan B berrelasi, maka B dan A juga harus berrelasi. Contohnya pada pasangan berurut kita ini ada AB tapi tidak ada BA, ada AC tapi tidak ada CA. Selanjutnya apakah relasi ini bersifat transitif? Jawabannya tidak, karena transitif dapat dikatakan jika setiap ada XY dan YZ berrelasi, maka harus ada XZ. Contohnya pada himpunan pasangan berurut kita ini terdapat AB dan BD tetapi tidak ada AD. Maka graf ini bukan relasi ekuivalen. Baik, selanjutnya kita ke 1B. Jika didefinisikan himpunan X sama dengan A, B, C, D dan Y, D, E, F, G, tentukan X gabungan Y, X irisan Y, dan X kartesian Y. Berapa banyak anggota dari perkalian ini, perkalian X dan Y atau kartesian? Yang pertama itu X gabungan Y. Karena ini merupakan gabungan antara X dan Y, maka hasil yang kita dapatkan yaitu A, B, C, D, E, F, G sebagai himpunannya. Irisannya yaitu yang mencakup elemen yang sama. Jadi pada irisan X dan Y ini hanya ada D, karena hanya D yang ada di X sama Y. Selanjutnya yaitu perkalian kartesiannya. Di sini telah kita dapatkan AD, AE, AF, AG, BD, BE, BF, BG, CD, CE, CF, CG, DD, DE, DF, dan DG. Total seluruh anggotanya ini ada 16 anggota. Baik, selanjutnya nomor 2, prinsip inklusif dan eksklusif dan fungsi. Misalkan terdapat kode identifikasi untuk setiap sensor yang merupakan fungsi injektif f.s sama 1234567. Berapa banyak cara untuk menetapkan kode identifikasi tersebut? Kita langsung jawab ya. Karena diketahuinya ini S sama dengan A, B, C, D, E, F, G itu 7 elemennya dan kode identifikasinya 1234567. Karena jumlah elemen dan kodenya ini sama,
Jumlah injektif adalah jumlah permutasi dari 7 elemen ini. Maka 7 faktorial di sini sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasil yang kita dapatkannya ini 5040. Selanjutnya 2B, jika setiap sensor juga dilengkapi dengan status aktif, non-aktif, sehingga himpunan kuasa PS mempresentasikan semua kemungkinan kombinasi sensor yang aktif. Bisa saja 1, bisa 2, bisa saja 3, dan seterusnya sampai kemungkinan semua sensor menyala. Berapa banyak elemen di PS? Seperti kita ketahui, jumlah sensornya itu ada 7, himpunan 7. Himpunan kuasa PS adalah himpunan yang elemennya merupakan himpunan bagian S. Jumlah elemen dalam himpunan dengan N elemen adalah 2 pangkat N. Maka jumlah elemen himpunan kuasa PS ini adalah 2 pangkat 7 atau sama dengan 128 elemen di PS. Selanjutnya C, dengan menggunakan prinsip inklusif dan eksklusif, hitung banyak cara memilih subset dari S yang minimal memuat salah satu dari AG. Tidak boleh kosong dan harus mengandung A atau A dan G atau keduanya. Pada rumus dasarnya yaitu A gabungan B sama dengan A tambah B dikurang A irisan B. Kemudian kita mencari subset yang mengandung A sama dengan 2 pangkat 6. Artinya jumlahnya sama dengan 64. Mencari subset yang mengandung G sama seperti A 2 pangkat 6, maka hasilnya sama dengan 64. Kemudian mencari subset yang mengandung A dan G atau irisan dari A dan B ini sama dengan 2 pangkat 5. Hasilnya sama dengan 32. Kita gunakan rumus dasar yang awal tadi, yang ini kita jumlahkan A, B, dan irisan A dan B. Maka cara yang kita dapatkan yaitu adalah 96 cara. Baik, selanjutnya nomor 3, graf dan keterhubungan. A, nyatakan R sebagai graf tak berarah G. Apakah G graf biparit atau graf planar? Buktikan. Kita langsung ke jawabannya di sini. Graf tak berarah G ini digunakan untuk menyatakan hubungan timbal balik dan arah panahnya itu tidak diperhatikan seperti graf berarah. Di sini ada panahnya, sedangkan pada graf tak berarah ini tidak memiliki panah. Apakah graf biparit? Jawabannya tidak, karena mengandung siklus ganjil yaitu A, B, C, A. Apakah graf planar? Jawabannya iya, karena graf G ini tidak mengandung subgraf K5 atau subgraf K3,3. Yang kita tahu planar itu sisi-sisinya tidak saling berpotongan seperti ini, sedangkan pada K5 atau K3 itu sisinya saling berpotongan. Sedangkan pada planar graf G ini tidak saling berpotongan, jadi bisa disebut sebagai graf planar. Selanjutnya yang B. Periksa apakah G memiliki sirkuit Euler atau lintasan Hamilton dan berikan alasannya. Apakah sirkuit ini Euler? Berdasarkan pada gambar di atas ini, dapat dilihat derajat A2, B3, C3, D3, E4, F3, G2. Karena ada 4 derajat yang ganjil, maka ini tidak bisa disebut sebagai sirkuit Euler, karena sirkuit Euler itu simpulnya harus genap. Apakah lintasan ini lintasan Hamilton? Jawabannya iya, karena dilihat dari graf G ini
semua lintasannya itu tepat dilintasi satu kali tanpa ada pengulangan. Jadi ini bisa disebut sebagai lintasan Hamilton. Nomor 3C, jika graf direpresentasikan sebagai matriks ketegangan, berapa banyak derajat dari simpul E? Ini matriks ketegangannya, dapat kita lihat E ini memiliki 4 derajat simpul. Seperti itu. Selanjutnya nomor 4, pewarnaan graf dan penjadwalan frekuensi. A. Lakukan pewarnaan simpul vertex coloring pada G dengan jumlah warna minimal berapa bilangan kromatik XG ini. Kita langsung saja ke jawabannya. Pewarnaan simpul vertex coloring ini sudah ada pada grafnya ini. Pada subgraf ABC membentuk segitiga seperti ini. Ini membutuhkan 3 warna yang berbeda. Jadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, A sebagai warna 1, B warna 2, C warna 3. Begitu juga dengan DEFG membentuk segitiga. Jadi membutuhkan 3 warna juga, yaitu D-nya sama dengan warna 1, E warna 2, dan F-nya sebagai warna 3. Dan di sini juga G-nya sebagai warna 1. Karena terdapat 3 warna yang berbeda, jadi bilangan kromatiknya adalah XG sama dengan 3. Selanjutnya yang B, interpretasikan hasil pewarnaan tersebut sebagai penjadwalan frekuensi komunikasi jika setiap mewakili satu frekuensi unik. Jelaskan mengapa pendekatan ini dapat menghindari interferensi. Penerapan hasil pewarnaan simpul ini menunjukkan bahwa graf dapat diwarnai dengan 3 warna unik. Tadi ada warna 1, warna 2, warna 3. Jika setiap warna diinterpretasikan sebagai satu frekuensi komunikasi yang berbeda, maka sistem jaringan sensor yang berbeda dengan dalam jangkauan satu sama lain tidak saling mengganggu saat melakukan transmisi data. Pendekatan pewarnaan graf ini dapat menghindari interferensi karena interferensi hanya terjadi antara perangkat yang saling berdekatan. Baik, selanjutnya nomor 5, pohon rentang minimum. A. Dengan menggunakan algoritma Kruskal dan prim, tentukan pohon rentang minimum dari graf berbobot yang mempresentasikan biaya implementasi jalur. Gambarkan pohon tersebut dan hitung biaya minimal. Ingat untuk memasukkan semua edge terlebih kecil dahulu, baru dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Kita langsung ke jawabannya. Untuk yang A, mengurutkan semua edge terlebih dahulu. Untuk datanya itu kita sudah dapatkan di data yang diberikan. Biayanya ini biaya implementasi setiap jalur komunikasi langsung dalam 1 juta rupiah. Jadi di sini kita urutkan ke terlebih kecil dahulu. BC1, EF1, AB2, DE2, EG2, AC3, CE3, FG3, BD4, dan DF5. Untuk gambar pohon rentang minimumnya ini sudah saya gambarkan. Kemudian kita memilih edge minimum. Karena di sini simpul sensornya ada 7, maka kita harus kurangkan dengan 1 edge. Karena adalah prinsip dasar dari MST-nya, nilai maksimumnya ini minimum. Jadi kita mengambil 6 edge yang terkecil saja, ada BC1, EF1, AB2, DE2, EG2, AC3. Maka total biayanya semua ada 11 juta. Selanjutnya 5B, jika jaringan harus memiliki 2 gateway terhubung langsung ke semua sensor lain melalui pohon rentang, apakah startup POM harus berubah? Jelaskan. Ini jawabannya iya, karena dengan adanya 2 gateway yang harus terhubung,
langsung ke semua sensor. Struktur jaringan tidak bisa lagi direpresentasikan sebagai pohon rentang, maka struktur pohon harus berubah menjadi graf umum. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 6, kode Huffman dan kompresi data. Misalkan data yang dikirim dari setiap sensor memiliki frekuensi kemunculan sebagai berikut. A sama dengan 10%, B 15%, C 5%, D 20%, E 25%, F sama dengan 15%, dan G sama dengan 10%. Pertanyaan pertama yaitu buat pohon Huffman untuk kompresi data ini. Hint, note, tidak boleh berhenti pada sebuah sensor. Percabangan boleh ke kiri dan ke kanan asalkan konsisten sensor dengan frekuensi yang lebih kecil akan terdapat pada level pohon Huffman yang lebih mendalam. Kita jawab yang A dulu. Di sini kita gabungkan frekuensi terkecil dulu. Yang pertama itu C dan A sama dengan 15%, G dan B sama dengan 25%, F-nya sama dengan F digabung dengan gabungan C dan A tadi, jadi gabungannya sama dengan 30%. D digabung dengan E sama dengan 45%. Yang kelima ini gabungan G dan B ditambah gabungan FCA sama dengan 55%. Dan yang terakhir DE digabung dengan GB FCA sama dengan 100%. Dan yang ini akan menjadi akar utamanya. Kemudian kita gambar pohon Huffman-nya di sini. Terus selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu tentukan kode biner untuk setiap sensornya. Jadi untuk kode binernya di sini, kalau posisinya di kanan maka angkanya sama dengan 1. A di sini kanan, jadi hasilnya sama dengan 111. B di sini kanan, kiri, kanan. Kalau tadi maaf lupa saya tambahkan tadi, kalau di kanan kalau kanan dia sama dengan 1, kalau kiri sama dengan 0. Di sini untuk A-nya kanan, dan maka hasilnya sama dengan 111. Untuk B kanan, kiri, kanan, maka hasilnya sama dengan 101. Untuk C kanan, dan kiri, D kiri, 00, E kiri kanan 01, F kanan kiri sama dengan 110, G sama dengan kanan kiri 100. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang C. Hitung rata-rata panjang bit per transmisi data. Hint, panjang kode biner setiap sensor, lalu dikali frekuensi penggunaan, lalu dijumlahkan dengan semuanya. Di sini mencari nilai rata-ratanya dulu. Pada setiap frekuensinya ini kita bagi dengan 100%, maka di sini A-nya ini karena A-nya 10, jadi kita bagi 100, maka hasilnya sama dengan 0,10. B-nya 15, kita bagi 100, jadi hasilnya sama dengan 0,15, sampai seterusnya. Terus kita kalikan dengan panjang bitnya ini. Tadi panjang bitnya sudah kita dapat di sini. Terus kita kalikan dengan frekuensinya. Setelah kita kalikan semuanya itu, kita jumlahkan hasilnya, maka hasil yang kita dapatkan yaitu 2,70 bit.
Baik, selanjutnya nomor 7, kombinasi dan optimasi. Jika perusahaan ingin memilih 3 sensor untuk di-upgrade menjadi sensor canggih, berapa banyak cara untuk memilihnya? Kita langsung ke jawabannya. Diketahui karena yang sudah kita ketahui jumlah sensornya itu ada 7 dan yang akan dipilih itu ada 3. Pada soal ini menggunakan persamaan kombinasi dengan rumus seperti ini. Di sini saya lupa tulis 7 faktorial per 3 faktorial dalam kurung n-nya tadi 7 dikurang 3 faktorial. Maka hasil yang kita dapatkan adalah ini. Karena di sini 7 faktorial, jadi langsung saja 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan di bawahnya faktorial 3 dan faktorial 4, 3 kali 2 kali 1, dan faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita coret yang sama. Di sini 1 dicoret dengan 1, 2 dicoret dengan 2, 3 dengan 3, 4 dan 4 dicoret. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu sama dengan 7 kali 6 kali 5, maka hasilnya sama dengan 210, dan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu 35. Selanjutnya B. Jika sensor A dan G tidak boleh dipilih bersama dalam upgrade, berapa banyak cara untuk memilih tiga sensor ini? Seperti yang kita ketahui tadi, untuk memilih sensornya itu ada 35 cara. Jika A dan G ini tidak boleh dipilih dalam bersamaan, maka sisa berapakah kita memilih 3 sensor ini? Berapa cara? Jika A dan G sudah digabung, maka sensor ketiga ini dapat kita pilih dari kelima sensor sisa yang tadi, sama dengan 5/1, dan maka hasilnya sama dengan 5. Lalu kita kurangkan dengan keseluruhan dalam memilih 3 sensor tadi. Jadi sama dengan 35 ini kita kurangkan 5 sama dengan 30. Maka jika A dan G ini tidak boleh dipilih secara bersamaan, maka sisa memilih 3 sensor yaitu 30 cara. Sekian saja video dari saya. Jika ada salah kata atau kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.